Karena Republik Indonesia punya pemerintahan. Sentul City bangsat kau. Mana Brigjen Rio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali, saya Hers bin Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Masih ingat dengan Brigjen TNI Junior Tumilaar, Jenderal yang pasang badan dalam kasus sengketa tanah antara warga dengan pengembang PT Citraland di Manado. Waktu itu dia menulis surat terbuka ke Kapolri, dan isi suratnya itu sangat menggegerkan karena dia menyebut ada anggota aparat kepolisian yang jadi backing dari pengembang. Dan buntut dari kasus itu Junior Tumilaar kemudian diperiksa oleh Komandan Puspom TNI Angkatan Darat. Pada waktu itu disebut ada pasal-pasal yang dilanggar oleh Junior Tumilaar. Dia kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Irjen Kodam 13 Merdeka di Sulawesi Utara. Ini jabatan Irjen Dam ini kalau dalam struktur atau hierarki di Kodam itu adalah orang ketiga karena posisi senioritasnya itu setelah Pangdam, Kasdam itu adalah Irjen Dam. Dia kemudian dimutasi menjadi staf khusus kepala staf TNI Angkatan Darat. Junior tidak ada sanksi lain, tidak ada hukuman terhadap junior. Nah, sekarang ini kembali video dari Junior Tumilaar itu viral di media sosial. Ada dua video. Video yang pertama yang tadi sempat saya putar bagian atas dan ini video lebih lengkap. Siap. Oke, jangan masuk. Kita punya pasukan brigade bangun. Karena Republik Indonesia punya pemerintahan. Sentul City bangsat kau. Mana Brigjen Rio? Dari situ kelihatan ya, dari video-video tadi Junior yang emosional dan marah-marah kepada Sentul City dan coba diredakan oleh beberapa orang yang ada di dekat dengan Junior. Nah, video kedua ini juga yang agak menarik perhatian karena ini video berisi semacam laporan kepada mantan Kepala BIN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso. Selamat siang, Bang Yos, Jenderal Purnawirawan Sutioso, yang kami banggakan, yang saya hormati, yang saya anggap orang tua dan abang saya yang tercinta, dan tentu sangat dibanggakan. Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar, staf khusus Kasat. Izin melaporkan bahwa saya datang di Bojongkoneng, Desa Bojongkoneng, Desa Cijayanti. Warganya minta saya sebagai penasihat dan melaporkan pada hari ini Senin tanggal 24 Januari 2022 di sekitar Desa Bojongkoneng, Kampung Tapos, lapangan sepak bola dengan Sudi, daerah Sudi, Kampung Sudi, ada lahan masyarakat, pagarnya, lahannya dirusak oleh PT Sentul City dengan alat beratnya didukung oleh para preman. Jadi mohon diketahui juga bahwa pendoseran perusakan lahan ini dibackingi oleh oknum seorang Brigjen, namanya Brigjen TNI Rio. Menurut informasi bertugas di Bais, membackingi karena kemungkinan besar dia mendapatkan lahan dan rumah. Saya mendapat informasi langsung dari senior juga, yaitu
informasinya beliau kami akan laporkan berikutnya. Demikian, terima kasih kami melaporkan hal ini. Tidak jelas nih apa konteksnya, mengapa dia menyampaikan laporan tersebut kepada Bang Yos. Ini Bang Yos ini selain mantan Kepala BIN kan juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan ketika saya kontak Bang Yos, beliau mengaku tidak tahu menahu soal itu. Dan dia akan mencari tahu, bahkan dia minta apakah ada nomor kontaknya Junior Tumilaar. Ini menunjukkan bahwa kelihatannya dia memang tidak ada komunikasi selama ini dengan Junior Tumilaar. Tapi kalau kita lihat dari sisi angkatan, memang cukup jauh ya angkatan antara Junior Tumilaar dengan Bang Yos ini. Bang Yos ini kalau angkatan tahun 68 ya 1968, sementara Junior Tumilaar itu 88. Jadi memang apanya cukup jauh rentang jabatan. Tapi mungkin saja sebagai senior dan junior mereka mungkin saling mengenal. Saya tidak tahu dalam konteksnya seperti apa. Saya tidak tanya lebih detail hal itu kepada Bang Yos. Saya sendiri semula tidak paham mengapa Brigjen Junior tiba-tiba turun ke Gelanggang, ke Bojongkoneng di Hambalang ini di kawasan Bogor. Ini sebuah kawasan yang selama ini juga Anda pasti juga masih ingat ya, karena cukup menarik perhatian publik. Ini sengketa antara sejumlah warga, ada puluhan warga di situ dengan Sentul City. Salah satu warga yang tinggal di situ adalah Rocky Gerung, rekan saya. Dewan pakar dari Forum News Network. Rupanya setelah saya telusuri, Junior ini diminta warga yang juga bersengketa dengan Sentul City untuk menjadi penasehat. Lokasinya sebenarnya berdekatan ini, lokasi dengan sengketaan warga bersama Bung Rocky Gerung dengan Sentul City. Disebut-sebut oleh pengacaranya itu di kawasan lapangan tembak juga di daerah Bojongkoneng. Sebagai penasehat, Brigjen Junior Tumilaar itu sempat mendampingi warga mengadu dan melaporkan ke Komisi 3. Ini peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari lalu. Jadi belum terlalu lama ya, masih pekan lalu ini. Kita simak yuk penjelasan dari Brigjen Junior Tumilaar di Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Saya adalah Brigjen TNI Junior Tumilaar, diangkat oleh warga Bojongkoneng sebagai penasihat korban dari penggusuran PT Sentul City. Kami izin melaporkan, terpanggil sebagai tentara rakyat. Kondisi umum yang terjadi dan sedang berlangsung penggusuran terus-menerus. Maka kami berkesimpulan, pemberian HGB kepada PT Sentul City mengakibatkan 1. Kementerian ATR BPN bersama PT Sentul City telah melakukan bersama-sama pelecehan bersama-sama, yaitu tidak merespek terhadap ketatanegaraan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu menghormati pemerintah desa atau kelurahan yang memiliki buku tanah. Kemudian kejabatan dalam hal ini camat sebagai pejabat pembuat akta tanah. Yang selanjutnya dibicarakan dalam satu musyawarah pimpinan daerah yang disebut Forkopimda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Bupati, Kapolres, dan Dandim. Kedua, akibat selanjutnya perbuatan terjadi perusakan bangunan, tanam tumbuh, garapan adalah tindak pidana kriminal. 3. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan rakyat tidak lagi memiliki rumah tinggal dan ladang garapan sebagai nafkah mata pencarian rakyat. Yang keempat, telah terjadi pengerusakan lingkungan hidup karena tanam tumbuh vegetasi hutan industri rakyat Jatisengon dirampok, bahkan mengakibatkan longsor dan banjir di pemukiman penduduk. Mereka menderita sekarang. 5. Kemungkinan besar PT Sentul City tidak memiliki dokumen AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, yang berarti pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bogor telah bersama-sama ikut merusak, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Demikian, terima kasih. Ini jelas kenapa kemudian Junior Tumilaar, karena di situ dia diminta sebagai penasehat. Nah, tapi bagaimana duduk persoalan sengketa ini? Mari kita simak penjelasan kuasa hukum yang juga disampaikan di depan Komisi 3 DPR RI. Perkenalkan, saya Hendar Samarantoko selaku kuasa hukum dari para masyarakat penggarap di Desa Bojongkoneng, dan
rekan kami Bapak Sani Alamsyah juga sama mewakili beberapa warga. Permasalahannya kami to the point saja, Pak. Saat ini Sentul City menguasai kurang lebih 4.100 hektar yang masuk ke dalam SHGB atas nama Sentul City, Pak. Nah, kami memegang kurang lebih ada blok namanya blok lapangan tembak, Pak. Kurang lebih ada 15 hektar, ada 16 KK di situ yang kami dikuasakan kepada kami. Itu didapatkan berdasarkan operalih itu tahun 99, Pak. Nah, tahun 99 itu asalnya dari Girik di tahun 1979. Asal nama Pak Sutomo dan Opsiana Irawati. Ya, dan sejak tahun 99, sejak kami menggarap, klien kami menggarap, kami terus melakukan pembayaran pajak taat sampai dengan saat ini. Juga patut diketahui, tanah garapan khususnya di blok lapangan tembak itu berdasarkan surat keterangan atau pernyataan tanah dari Kepala Desa Bojongkoneng itu tidak pernah ditanami karet dan sudah menjadi tanah garapan masyarakat sejak tahun 1942. Juga sudah ada surat keterangan di tahun 90 dari PTP 11 bahwa tanah garapan di lapangan tembak itu tidak termasuk dalam SHGU PTP 11. Nah, ini kaitannya dengan bahwa sejarahnya HGB dari PT Sentul City itu didapatkan dari HGU, Pak. Dari HGU PTP 11 pada saat itu. Nah, yang jadi pertanyaan kami, kenapa kok ternyata tanah kami yang tidak termasuk ke dalam wilayah area PTPN kok masuk ke dalam sertifikat tersebut, Pak. Jadi kami menduga memang ada cacat hukum, patut diduga juga ada kolusi dalam penerbitan sertifikat HGB tersebut. Nah, itu masalah hukumnya, Pak, yang pertama. Selanjutnya, berikutnya, belakangan ini, mungkin juga ini sudah viral, kemarin beberapa bulan belakang ini, PT Sentul City itu sudah mulai melakukan penggusuran terhadap masyarakat di sana. Jadi mungkin ada ribuan warga di Bojongkoneng dan di Desa Cijayanti yang bertahap dilakukan penggusuran. Dan khusus untuk blok lapangan tembak, itu hampir rata sekarang. Digusur, dan klien kami sama sekali nggak dapatkan peringatan, tidak ada somasi, tidak ada surat perintah atau penetapan dari pengadilan terhadap hal tersebut. Nah, di lain sisi juga, di atas tanah-tanah tersebut, itu sudah ada tanam tumbuh, Pak. Udah belasan contoh saja untuk tanaman keras, itu udah ada jati, udah ratusan, mungkin ribuan pohon jati yang sudah belasan tahun ditanam oleh masyarakat, itu dihabiskan dan nggak tahu raib entah kemana. Dan dalam proses penggusuran juga menggunakan pihak ketiga. Ya, yang kami duga ini menggunakan preman, Pak. Kita juga punya video-videonya, ada bertegang antara warga yang mempertahankan tanahnya untuk tidak digusur dengan para orang-orang suruhan dari Sentul City. Selain itu pula, dalam perpanjangan SHGB Sentul City di tahun 93 itu pertama kali SHGB-nya diterbitkan, Pak. Nah, penerbitannya itu pun patut kami pertanyakan karena dalam proses penerbitan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah penguasaan fisik. Penguasaan fisik. Nah, bagaimana cara Sentul City menguasai fisik? Karena dari sejak tahun 93 sampai dengan sekarang, itu terus dikuasai oleh warga dan dipelihara oleh warga dan digarap oleh warga. Ya, maka ada syarat formalnya, harus ada surat penguasaan fisik. Ketika itu nanti ada surat penguasaan fisiknya, kita patut pertanyakan apakah benar itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Seperti itu. Begitu juga dengan perpanjangannya. Jadi SHGB itu 20 tahun sekali akan diperpanjang. Jadi jatuhnya di tahun 2013 kemarin, Pak.
Nih, sejak 93 sampai dengan 2013 sampai dengan sekarang ini nggak pernah diurus juga Pak Sentul City. Karena ini adalah tanah negara, tidak pernah diurus, tidak pernah digarap, tidak pernah dikuasai secara fisik oleh mereka. Ya, tahu-tahu ujuk-ujuk di di sekitar tahun 2020-2021 sekarang ini mereka mulai melakukan penggusuran. Ya kan, tanpa ada komunikasi, tanpa ada musyawarah dengan warga sekitar. Berikutnya Pak, ya mungkin secara garis besar itu, jadi dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan. Izin menambahkan kami juga dari tim hukum warga Bojongkoneng. Mungkin saya selesaikan dulu Pak ya. Bentar dulu, tuntaskan dulu. Beda, ada beberapa. Jadi kita lanjutkan. Kita menduga ada tindak pidana pengerusakan dan memasuki pengarahan data izin akibat dari tindakan penggusuran sepihak atas tanah garapan yang dilakukan oleh Sentul City, Pak. Setelah itu, kita juga patut menduga telah melakukan tindakan pencurian atas tanaman dan barang-barang yang berada di atas tanah garapan milik masyarakat penggarap di Desa Bojongkoneng tersebut. Berikutnya, ada dugaan juga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan tata ruang atas tindakan penggusuran secara sepihak atas tanah garapan di Desa Bojongkoneng tersebut. Dan yang paling penting ini Pak, ketika warga ingin melakukan perlawanan, ya artinya dia ingin mempertahankan tanah mereka di sana, ini biasanya dilaporin Pak ke kepolisian dan berproses gitu loh. Jadi mungkin karena dasarnya mereka merasa punya sertifikat, dianggap warga itu tidak mempunyai alas hak di situ, akhirnya mereka diancam untuk akhirnya ditindak secara pidana. Dan bahkan saat ini ada beberapa juga yang ada di penjara, Pak. Mungkin nanti dari rekan-rekan yang lain akan menambahkan. Dari kami mungkin cukup sekian, Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari... Baik, terima kasih yang terhormat pimpinan. Selamat siang semuanya. Ya, yang mau kita tambahkan di sini adalah kita tahu bersama bahwa Bojongkoneng itu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di sana itu terdiri dari 15 RW, kemudian ada 46 RT dan 5 dusun di sana. Berdasarkan data sensus terakhir, masyarakat di sana itu ada 14.526 jiwa berdasarkan sensus terakhir tahun 2020. Hal yang tentu saja menggambarkan bahwa ada kehidupan di sana, ada masyarakatnya, ada fasilitas umumnya, ada fasilitas sosialnya, ada fasilitas pendidikannya, ada sarana-sarana ibadah, olahraga, dan lain-lain. Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Sentul City menjadi sorotan karena adanya perbuatan suatu korporasi yang melakukan penggusuran pemukiman perkampungan di desa tersebut. Masif dan berkelanjutan penggusuran sejak bulan Agustus sampai dengan saat ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa memang kedaulatan negara ini hilang ya di Bojongkoneng. Hukum di sana kami merasa sangat tidak ada, dan ada hanyalah hukum rimba yang ada di Bojongkoneng. Para warga, para korban gusur kemudian secara bersama-sama, secara bergelombang mencari perlindungan dari aparat kepolisian dengan membuat pengaduan, membuat laporan, kemudian meminta perlindungan. Tapi saya kira sampai dengan saat ini tidak ada warga tersebut yang diproses oleh oknum-oknum kepolisian. Dan itu sudah menjadi informasi yang sudah rahasia umum bahwa kepolisian di sana itu tidak bisa kita datang untuk mengadukan persoalan yang berkaitan dengan Sentul City. Nah, sulitnya membuat laporan ini kemudian membuat kami menduga, wajar kami untuk menduga, karena memang mungkin ada aksi kong kali kong antara Sentul City dengan beberapa aparat keamanan ataupun lembaga-lembaga dari negara ini, karena dari banyak informasi yang berseliweran di media sosial ataupun di media online,
terhitung ada beberapa instansi yang kami kira kecipratan hadiah dari PT Sentul City, sebut saja diantaranya itu adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara seluas 15 hektar, ada Pusat Laboratorium Forensik, Puslapfor Mabes Polri ada 3,5 hektar, ada Pusat Pendidikan dan Latihan Propam Mabes Polri seluas 7,1 hektar, kemudian ada dari ke PBNU juga dan beberapa lembaga lain. Kami tidak berprasangka buruk, tapi dengan adanya proses yang sangat susah ini, mudah bagi kami untuk kemudian menafsir hal-hal yang seperti itu. Apalagi di Bojongkoneng, kita tahu bahwa banyak pembesar-pembesar negeri di sana, salah satu yang kita tahu bersama ada Bapak Menteri Pertahanan, kebetulan juga berdomisili di sana, jadi kami sangat merasa kami berdekatan, bertetangga dengan beliau, tapi kami sama sekali tidak mendapat perhatian. Oke. Adapun yang kami akan tambahkan di sini adalah terkait persoalan objek tanah yang digusur oleh PT Sentul City itu adalah perkampungan. Karena itu tidak dikuasai, tidak dimanfaatkan dan ditelantarkan oleh PT Sentul City. Hal ini berdasarkan fakta bahwa para warga masyarakat di sana adalah satu kesatuan kelompok masyarakat yang hidup secara komunal bersama di dalam lingkungan pemukiman, terdapat struktur administrasi pemerintahannya, kepala desa, RT, RW, sehingga tidak mungkin kemudian dikatakan oleh Sentul City bahwa tanah di sana mereka kuasai secara fisik. Nah, rupanya Sentul City ini punya banyak persoalan dengan warga dan juga para konsumennya. Kasus ini membuka banyaknya persoalan kepemilikan lahan oleh para pengembang itu yang bisa dengan leluasa mencaplok lahan milik warga. Seperti disampaikan oleh Junior maupun pengacaranya tadi, kasus semacam ini banyak melibatkan aparat pemerintah sampai para penegak hukum, mulai dari aparat pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Bogor. Ingat ya kasusnya Bupati Bogor, Rahmat Yassin, itu pada waktu itu sampai ditangkap oleh KPK, dia bersama dengan pemilik dari Sentul City, Suiteng, dan kemudian divonis oleh majelis hakim. Di luar para penguasa, para pejabat di tingkat kabupaten maupun provinsi maupun kota lah ya, kalau para pengembang ini biasanya itu juga melibatkan para aparat BPN, kemudian juga ada penegak hukum, itu mulai dari TNI dan juga Polri. Jadi ini saya kira apa yang manuver yang dilakukan oleh Brigjen Junior Tumilaar ini lepas dari apakah itu nanti dibenarkan atau tidak oleh pimpinan TNI, karena bagaimanapun status dia adalah masih resmi menjadi staf khusus dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Apakah boleh melakukan langkah-langkah semacam ini, itu soal yang berbeda. Tapi saya kira ini momentum bersih-bersih dan perlunya penegakan hukum, terutama dalam sengketa kepemilikan lahan atau sengketa agraria ini. Banyak di mana-mana, dan ini Sentul City hanya salah satu kasus. Di seluruh Indonesia banyak sekali kasus-kasus semacam ini dan jumlahnya sampai ribuan. Dan biasanya selalu saja rakyat ini pasti dalam posisi kalah ketika berhadapan dengan para penguasa dan juga para pengusaha. Ini sekarang ini kan banyak sekali pengusaha yang menjadi penguasa dan penguasa yang menjadi pengusaha. Junior Tumilaar, sekali lagi, terlepas apakah itu langkah yang dia ambil itu tepat atau tidak, itu dia menunjukkan jati dirinya gitu sebagai tentara rakyat yang harus berpihak kepada rakyat. Dia kelihatannya nggak peduli lagi apakah dia mau dicopot dari jabatannya kembali atau bahkan risikonya dia kehilangan pangkat dan jabatannya. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.